hari ini kita akan belajar tentang satu tema mempergunakan waktu. Ya, mempergunakan waktu. Tapi barangkali perlu kita tambahkan dua kata lagi supaya semakin lengkap tema kita ini, yaitu mempergunakan waktu dengan bijak. Ya, karena sama seperti yang dibaca oleh MC kita tadi atau yang kita baca tadi dari Mazmur itu diajar kita supaya kita menghitung hari-hari kita sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan waktu ini. Biasanya memang ini topiknya dibahas kalau tidak dari Mazmur 90 ayat 10 dan 12, biasanya dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Tapi hari ini agak lain. Agak lain ya kan? Udah tahu agak lain? Belum. Ini berarti banyak ibu-ibu yang belum tahu agak lain. Nah, hari ini kita baca dari Wahyu atau belajar dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Nah, walaupun nanti beberapa ayat seperti yang saya sebutkan tadi akan kita singgung juga dalam pembahasan ini, ya. Wahyu pangukapon 14 ayat 13. Ini biasa dibacakan atau dihotbahkan waktu ada orang yang meninggal, ya kan, kata-kata penghiburan. Kita baca bersama-sama, hanya satu ayat saja. 2, 3, ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kitab Wahyu pasal 14 ini, nah di perikop pertama dikatakan anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Jadi orang-orang percaya pada saat itu bersama dengan Kristus di sorga tentunya. Lalu kemudian perikop kedua itu pemberitahuan tentang penghakiman. Jadi ada juga nanti penghakiman. Kita tahu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya pun akan dihakimi. Penghakimannya bukan untuk menentukan apakah dia masuk surga atau tidak, karena sudah dijamin masuk surga. Tetapi seperti yang dikatakan tadi dalam bagian terakhir bacaan kita tadi, ya. Nah, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, orang Kristen atau kita atau keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Itu jelas. Jadi jangan kita pikir kata-kata di dalam bagian terakhir dari ayat 13 ini itu syarat keselamatan, bukan. Itu adalah buah dari iman atau buah dari keselamatan. Nah, maka berikutnya kita lihat di sini ada juga orang-orang yang dihakimi, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Artinya apa kita lihat di sini bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini alias meninggal dunia. Ya gitu ya. Nah, maka topik kita ini mau mengajar kita bagaimana selagi kita masih ada di dunia ini bisa dengan efektif menggunakan waktu, bisa bijak di dalam hidup ini untuk mempergunakan waktu yang ada. Jadi walaupun ada penyair kita yang mengatakan, Hairil Anwar ya, berapa tahun lagi kita mau hidup dia? Aku mau hidup 1000 tahun lagi, cukup panjang, tapi begitu pun tetap ada batasnya, ya kan gitu ya kan. Maka kita mengerti dari firman Tuhan ini, setiap detik pertambahan di hidup kita, misalnya detik-detik itu bertambah usia kita, sekaligus itu memberikan peringatan kepada kita bahwa masa hidup kita di dunia ini sudah berkurang 1 detik. Kalau kita lewati 1 hari nanti, ini seperti hari ini, berarti tambah usia kita di dunia ini, atau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi itu juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa masa hidup kita di dunia ini berakhir atau berkurang 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Nanti waktu ulang tahun boleh juga lah direvisi sedikit lagu ulang tahunnya kan, setelah panjang umurnya, lalu diikuti langsung pendek umurnya kan, atau berkurang umurnya gitu ya kan, menyadarkan kita. Nah,
Baik ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat beberapa hal dari tema ini, dari teks ini. Yang pertama, mengapa kita harus mempergunakan waktu dengan bijak? Ya. Mengapa ibu-ibu, mengapa kita semua harus mempergunakan waktu itu dengan bijak? Yang pertama, saya cukup lama merenungkan bagian ini karena memang agak sulit topiknya kan. Dari teks yang diberikan. Yang pertama, kita harus menyadari ibu yang dikasih Tuhan, karena waktu yang kita miliki sekarang ini adalah anugerah dari Tuhan. Seberapa di antara kita mengerti bahwa waktu-waktu ini adalah anugerah dari Tuhan kepada kita? Waktu itu adalah anugerah yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada semua umat manusia. Dalam konteks kita misalnya Indonesia 24 jam, itu diberikan bagi seorang pengusaha, diberikan juga bagi seorang pengemis. Diberikan kepada seorang terpelajar, diberikan juga kepada seorang yang tidak terpelajar. Waktu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita secara merata. Maka apa kemudian yang membedakan ada orang yang kemudian pintar, ada kemudian orang yang kaya? Itu adalah bagaimana mereka menggunakan waktu, menghargai anugerah Allah itu. Dan setiap ada pertambahan detik, itu berarti anugerah itu berkurang dalam hidup kita. Memang nampaknya ini sepertinya berulang ya. Nah, kita sudah pernah belajar saya kira istilah dengan waktu itu ada dua yang kita mengerti. Satu namanya itu adalah urutan-urutan waktu. Nah, kronologi atau kronos. Ya. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, itu urutan-urutan waktu. Ya. Tetapi yang kedua adalah kesempatan, itu namanya kairos. Nah di dalam urutan-urutan waktu ini, walaupun itu berulang, sebenarnya ada kesempatan-kesempatan yang ada hanya satu kali dalam perjalanan kehidupan kita. Bisakah kita memahami ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Hari Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2024, itu hanya terjadi satu kali dalam perjalanan sejarah dunia ini. Kalau ibu-ibu nanti hari Selasa lagi di sini beribadah, itu bukan lagi tanggal 13 Februari tahun 2024, bukan. Itu sudah tanggal 20. Nah, di dalam mitologi Yunani ada namanya, kalau saya tidak salah namanya itu Dewa Kronos. Dewa Kronos ini itu pakai jambul di depan, panjang. Nah, tapi di belakang botak. Maksudnya apa? Kronos itu hanya datang satu kali, begitu dia datang harus segera dia tangkap sebenarnya. Dan hanya dari depan bisa menangkapnya. Begitu dia lewat nggak bisa ditangkap lagi. Kenapa? Nggak ada rambutnya di sini. Nah ini waktu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Nah misalnya walaupun ini tidak bicara tentang waktu tapi bicara tentang hidup misalnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 misalnya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah lah membuat saya, ibu-ibu, kita semua ada sekarang di sini. Maka waktu itu adalah anugerah Allah. Mari kita hargai itu. Yang kedua, mengapa kita harus bijak dalam kehidupan ini menggunakan waktu? Karena kita memiliki limitasi waktu hidup di dunia ini. Tahu limitasi ya, limit, batas. Kita memiliki batas hidup. Tadi dalam Mazmur yang kita baca itu berapa dikatakan umur kita? 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80. Siapa sekarang yang sudah di atas 70 tahun? Ayo angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, makasih. Udah merasakan kebenaran firman Tuhan ini, Nang? Benarnya, udah ya? Mau bangkit pun dari duduk udah harus goyang-goyang dulu ya kan. Nggak boleh berdiri langsung jalan gitu kan. Itu coba 80 ya, 90. Sekarang usia manusia paling tua berapa kira-kira? 100 berapa? 120 tahun ya. Taruhlah 200 tahun. Atau seperti tadi 1000 tahun. Itu tetap ada limitnya. Bandingkan 1000 tahun, 100 tahun dengan masa kekekalan. Berapa lama kekekalan? Selama-lamanya, gitu ya kira-kira ya kan.
Gak ada akhirnya. Jadi ada di sini perlu kita perhatikan hidup kita ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13 tadi ini, kita akan mati. Ya. Masih bisa perhatikan tangannya ya kata. Coba buka dulu tangannya lagi. Ini sering dikhotbahkan pendeta ya. Dua-dua. Tengok dua-dua tangannya dulu. Huruf apa di situ? M, kiri kanan M ya. Tahu kepanjangannya apa? Memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Jadi kalau kita capek bekerja, sekali-sekali tengok tangannya, bah, lo mati di api awan, kira-kira gitu ya kan? Iya kan? Jangan bekerja aja. Kita memiliki keterbatasan. Nah, seperti yang dikatakan Wahyu tadi, kita akan mati ya. Lalu kemudian kita lihat bahwa dalam Mazmur tadi juga diingatkan itu. 70, 80. Ya, ada di antara kita di sini berdoa sampai 200 tahun? Di Natal dulu itu ada seorang yang kita layani ya, dari kampung kami itu merantau sana. Beliau katakan dia saya amang nampun mau hidup 200 tahun katanya. Mantap juga saya pikir. Lalu dia mulai menjaga kesehatannya, makannya tidak merokok gitu ya. Ya mudah-mudahan sampai 200 kan. Supaya ada yang menyaksikan kehebatan Tuhan. Ada ibu yang ada di Galon, mungkin ada di antara kita ya yang punya galon di Amplas itu, begitu turun flyover itu sebelah kiri itu Borupohan, nanti bulan 3 100 tahun umurnya di Jakarta sekarang. 100 tahun. Nah, tapi apapun ceritanya, kita memiliki limitasi di dunia ini. Jadi berarti harus kita mengerti bahwa hidup kita ini sementara, maka anugerah tadi harus dimanfaatkan dengan luar biasa. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa hidup kita itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saking singkatnya, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nanti ibu-ibu coba nanti di rumah masak dulu air ya kan. Lalu lihatlah uap itu kan. Berapa lama bisa ibu-ibu lihat uap itu? Sekejap saja, kita cari nggak ada lagi. Ini gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan dengan kehidupan kita. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Orang barat mengatakan time is money. Saking berharganya waktu itu, mereka nilai dengan uang. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup bijaksana dalam menggunakan waktu kita? Karena kekekalan kita ditentukan oleh bijak tidaknya kita menggunakan waktu selama kita ada di dunia ini. Ini Wahyu tadi sebenarnya mengatakan itu. Bagaimana nanti kita, kekekalan kita itu ditentukan dengan bagaimana kita hidup di dunia ini, termasuk di dalam menggunakan waktu. Nah, sebenarnya sekali lagi kalau kita lihat konteks dari perikop kedua dari pasal 14 ini ayat 6 sampai ayat yang ke-13 ini, di sana ada dua kelompok orang. Satu orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang kedua orang yang percaya kepada Yesus yang hidupnya benar di hadapan Yesus. Jadi kekekalan kita, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu kekal. Jadi jangan kita salah mengerti kalau nanti misalnya ada orang tidak percaya lalu masuk ke neraka dikatakan mati selama-lamanya. Bukan seperti kita motong ayam lalu potong langsung nggak ada lagi kehidupan, bukan. Manusia itu kekal, masalahnya kemudian di mana dia menjalani kekekalan. Apakah di sorga bersama dengan Allah yang adalah Bapanya atau di neraka bersama dengan iblis yang adalah Bapanya. Bedanya kekekalan kita dengan Allah, kita ada awalnya. Allah tidak ada awalnya. Tapi begitu manusia dicipta, dia kekal. Dia tidak mati. Maka bagaimana dia menghadapi kekekalan itu? Apakah dia dalam kebahagiaan seperti yang dikatakan firman Tuhan ini? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Atau dia justru mengalami sengsara? Ya, kalau kita mundur sedikit dalam bagian ini. Coba dilihat mulai ayat 9 ya, pasal 14 itu saya bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda
pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Jadi jangan kita pikir nanti kalau mati masuk neraka langsung kemudian dihukum di situ, enggak ada lagi. Bukan, dia menjalani kekekalan itu di dalam penyiksaan pagi, sore, siang, dan malam. Maka sekali lagi Ibu yang dikasihi Tuhan, menggunakan waktu dengan bijak akan menentukan bagaimana kita dalam kekekalan. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, nah bagaimana kemudian kita memanfaatkan kesempatan selagi kita ada waktu di dunia ini untuk percaya dan menerima Yesus. Ya, Wahyu 3:20 bilang apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kira-kira menurut ibu-ibu apakah terus Yesus mengetok terus gitu? Ada masanya, ada kairosnya. Firaun itu diperingatkan sampai 10 kali tulah itu. Tapi dia tetap mengeraskan hati. Apa akhirnya? Mati tanpa pembebasan. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kita di sini, apakah memang sekarang kita semua sudah jelas menerima Yesus ini, percaya, membuka hati menerima Yesus. Ini kesempatan, ya, kairos yang diberikan Tuhan kepada kita yang tidak boleh kita sia-siakan. Jadi nanti kalau kita tidak menerima Yesus, maka sudah pasti nanti tidak ada nama kita di kitab kehidupan itu, tidak akan di sorga bersama dengan Yesus. Ibu tahu kenapa kita harus menerima Yesus? Hanya dengan menerima Yesuslah status kita dirubah dari manusia berdosa menjadi anak Allah. Sekali lagi, hanya dengan menerima Yesuslah status kita dirubah dari manusia berdosa menjadi anak Allah. Bukan karena mengikuti ritual-ritual agama orang Kristen, bukan. Bisa ya? Nah, jadi kalau kita anak Allah, Bapak kita siapa? Bapak kita siapa? Ya anak Allah, namanya anak Allah, berarti bapaknya Allah. Berarti kalau kita mati bersama dengan Bapak kita, di mana kira-kira? Di sorga. Nah, lalu kalau orang tidak menerima Yesus dalam hidupnya, dia anak siapa? Berarti bapaknya siapa? Kalau dia mati bersama dengan bapaknya di mana? Jelas ya ibu-ibu ya? Jelas ya? Maka pastikan kita semua di sini sudah menerima Yesus. Kalau tidak mengerti bagaimana menerima Yesus, tanya pengurus kita. Ya. Ini yang perlu jelas bagi kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti jangan kemudian kita semua atau kita beberapa pengurus sampai di sorga dicari-cari. Mana inang hari itu ya, yang rajin PA ya. Lo enggak ada di sini kata malaikat, kemana? Lah itulah. Hanya bergaya aja yang itu datang persekutuan dan PA. Bukan terima Tuhan Yesus katanya kan. Betapa ruginya kita ibu-ibu. Betapa ruginya. Itu anugerah yang besar dari Tuhan. Nah, mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kita ini ya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi syarat keselamatan hanya percaya dan menerima Yesus, dijamin masuk surga. Tapi kemudian bagaimana hidup kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, sama seperti bacaan kita ini tadi di ayat 14 ayat 13 itu, ada perbuatan-perbuatan mereka yang mengikuti mereka. Nanti kita lihat apa maksudnya itu dalam hubungan apa ya. Jadi sekali lagi, perbuatan baik bukan syarat keselamatan. Ya ibu-ibu ya, perbuatan baik yang kita lakukan bukan syarat keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Parbue ni haluaon doa manginang ulaun nadinggan, termasuk non pelayanan. Jadi kita rajin beribadah bukan supaya selamat, bukan. Kita rajin melayani bukan supaya selamat, bukan. Tapi justru karena sudah selamat. Nah maka yang berikutnya di sini kita lihat bahwa bagaimana kita memanfaatkan hari-hari hidup kita mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal. Ya,
Jadi misalnya kita baca dalam kitab Ibrani itu dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Akhirnya bagaimana nanti mereka ini? Gak sampai ke tanah Kanaan. Ibu yang dikasih Tuhan, banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah pertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak baik. Bisa ya Ibu ya? Kadang-kadang jujur aja kita, ya, waktu ada pergumulan, makin hari makin berat, berkepanjangan lagi. Udah berkepanjangan, tambah lagi perpanjangan waktunya gitu ya. Udah timpa lagi. Lalu kita mulai buat tanda tanya besar. Di manakah kebaikanmu Tuhan? Benarkah Engkau Allah yang baik? Nah sehingga ada akhirnya orang yang kecewa kepada Tuhan dan membalik belakangi Tuhan. Ini dalam konteks kitab Ibrani, diwanti-wanti jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian kita lihat juga lah bahwa bagaimana kita membangun iman kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Nanti Ibu bisa baca 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 ya. Nanti bisa dibaca lebih dalam. Saya bacakan dengan cepat, dikatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pertama tadi, sekali lagi, kekekalan kita ditentukan dengan waktu hari ini. Maka pertama, pastikan sudah jelas menerima Yesus. Yang kedua, isilah hidup dengan pertobatan. Jangan semakin banyak dosa yang dilakukan. Ada orang salah mengerti, oh rupanya aku sudah menerima Yesus. Firman Tuhan mengatakan kalau aku sudah menerima Yesus, dijamin pasti masuk surga. Tidak ada lagi dosa yang menghalanginya. Lalu dia mulai longgar dengan dosa, enggak mendisiplin diri. Tetap kata-kata kotor, tetap mengata-ngatai orang, tetap sombong, tetap cuek. Bukan. Maka dikatakan pada hari ini kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, bertobatlah. Tapi yang ketiga ini, isilah imanmu. Kamu sudah ada di atas pondasi yang benar, Kristus sebagai pondasi. Tapi bangunlah imanmu dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yang tahan api. Maka tadi ada emas, batu permata dan perak gitu ya. Masih ingat tadi ya? Lalu ada lagi, nah, ayat 12 ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak dan batu permata. Itu bahan-bahan yang tahan api, yang berkualitas tinggi. Atau justru kita nanti hanya membangun iman kita dengan kayu, rumput kering atau jerami. Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kekekalan kita ditentukan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan bijak pada saat ini. Lalu apa lagi dikatakan? Kenapa kita harus bijak menggunakan waktu? Karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Hari-hari ini jahat. Dalam konteks waktu itu, ini kitab Efesus ditulis sekitar tahun 62. Nah pada masa itu yang berkuasa adalah Kaisar Nero yang didaulat menjadi kaisar pada tahun 54 sampai dia memerintah sampai tahun 68. Kita tahu Kaisar Nero itu adalah seorang kaisar yang sangat kejam. Bahkan dia pernah membakar kota Roma, lalu kemudian yang dituduh melakukan itu adalah orang Kristen. Artinya apa? Itulah situasi yang mereka hadapi pada saat itu, ada tantangan besar. Maka kalau tidak memanfaatkan waktu dengan baik, mereka akan mengalami kerugian besar. Nah kata yang dipakai dengan pergunakanlah waktu, itu kata pergunakan itu adalah redeeming. Tebuslah.
Tahu artinya ibu-ibu menebus? Ini misalnya jam ini, ya, misalkan ini saya beli dari toko, harganya katakanlah 5 juta, biar agak keren sedikit ya. 5 juta misalnya kan. Lalu suatu saat ini hilang dari rumah. Ya. Enggak tahu saya entah siapa yang ngambil. Tapi saya kenal benar, ada ciri-ciri khususnya di sini. Lalu suatu kali saya jalan-jalan di Sambu misalnya gitu ya. Lalu saya lihat penjual jam di sana. Ini kayaknya jamku ini. Lalu saya tanya, ini jam Bapak beli ini dari apa? Ini masih baru Bapak beli? Bukan. Lalu dari mana? Ada semalam itu ada orang yang mengasih ke sini. Oh iya, Pak ini jamku loh, ada ciri-cirinya. Bisa kita buka sampai ke dalam nanti kasih cirinya. Pas ini jamku. Ah masa iya? Iya, lalu dibuka. Oh benar yang Bapak bilang, oh ini jam Bapak ya? Iya. Marilah aku bawa pulang. Kira-kira dikasih enggak? Enggak dikasih. Oh enggak Pak, enggak boleh. Kenapa? Ini ku bayar semalam, berapa? 5 juta. Lalu saya kasih lagi lah, saking sayangnya saya sama jam ini, saya kasih lagi 5 juta. Maka pengertian pergunakan waktu tebus itu beli kembali. Saya mendengarkan penjelasan tentang ini, dikatakan begini. Waktu kita sebelum bertobat, semua itu sia-sia. 0. Jadi kalau saya misalnya bertobat umur 28 tahun, berarti 28 tahun lah umur saya sia-sia. Maka saya harus mengejar ketinggalan saya yang 28 tahun itu. Itu masih sebelum bertobat. Bagaimana setelah bertobat masih banyak juga waktu yang terbuang. Maka itu harus ditebus. Contoh sederhana begini, saya ibu-ibu yang dikasih Tuhan membuat target pembacaan Alkitab itu 3 pasal satu hari. Lalu kalau satu hari saya tidak bisa membaca 3 pasal, lalu hari kedua itu atau hari berikutnya saya harus baca 6 pasal. Jadi 3 pasal target, 3 pasal ditebus. Ya, ngerti ya? Jadi banyak sudah waktu yang terbuang di dalam kehidupan kita, sekarang tebus. Baik sebelum bertobat, oke, itu memang benar itu. Makanya Pak Tubing waktu beliau ulang tahun ke-75, beliau katakan, waktu saya dulu bertobat itu berumur 25 tahun. Nah saya ingin waktu itu diberikan Tuhan lagi bagi saya supaya saya bisa melayani. Jadi Pak Tubing itu berdoa supaya umurnya 95 tahun. Ya, hari nanti bulan 3, 82 tahun, berarti 13 tahun lagi. Nah, oke, tebus ya ibu-ibu ya. Jadi pergunakan waktu, ya tebuslah exagorazo, beli kembali. Ya, jadi berarti sudah pernah dibeli, hilang lalu dibeli lagi. Terakhir, ini terakhir bagian pertama. Ya, besok kan libur ya kan, agak panjang kita hari ini. Kenapa kita harus menggunakan waktu dengan bijak? Karena kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan penggunaan waktu kita selama kita ada di dunia ini. Tadi dalam 1 Korintus 3 itu juga sebenarnya diingatkan akan diuji oleh api ya. Jadi kalau pekerjaan kita dalam waktu-waktu itu bernilai rendah, itu akan hangus. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Kata jahat di situ ibu-ibu yang dikasih Tuhan adalah Paulus, itu pekerjaan yang bernilai rendah. Ya. Jadi misalnya kalau di sekolah, untuk dulu kami dibilang untuk bisa naik kelas itu nilainya harus 6,0. Jadi kalau nilainya 5,9 dia tidak mencapai standar, maka itu kalah. Nah, di dalam penggunaan waktu baik atau jahat, maka di sini menjadi satu pertarungan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan waktu itu tidak hanya kita lakukan, tapi pastikan itu bernilai kekal sesuai dengan standar Allah, bukan yang murahan. Di sini sebenarnya kita nanti mulai mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah itu 5 hal di sini kita lihat mengapa kita harus menggunakan waktu dengan bijak. Bagian kedua, bagaimana caranya menggunakan waktu dengan bijak.
Yang pertama ibu yang dikasih Tuhan. Ini saya harap kita mulai mempraktekkannya. Saya pun setelah ini sudah lama saya persiapkan, dan selama persiapan saya pun mulai juga mendisiplin diri dengan penggunaan waktu ini. Ya, semakin mendisiplin, walaupun selama ini sudah mulai berdisiplin, tapi semakin lagi. Yang pertama, buatlah perencanaan penggunaan waktu setiap hari. Ya, buatlah penggunaan waktu, ya, perencanaan penggunaan waktu setiap hari. Ada nggak kira-kira kita seperti itu ya? Besok hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Besok pemilu. Nah, kira-kira jam berapa kita pergi memilih? Itu bisa direncanakan. Lalu sebelum itu apa yang mau digunakan, dilakukan? Setelah pulang memilih bagaimana? Apakah kita duduk di situ menyaksikan atau gimana? Ya. Jadi buat perencanaan waktu. Nah, berapa jam bekerja dan berapa jam beristirahat? Kalau pegawai negeri berapa jam bekerja? 8 ya? 8 ya? Waktu kerja 8 ya? 8 jam. Kalau menurut dokter waktu jam istirahat tidur itu berapa jam? 8 ya? Nah 8 jam lagi dipakai kemana? Kan waktu kita kan 24 jam ya kan? 8 jam bekerja, 8 jam istirahat. Ibu-ibu makan berapa kali satu hari? 3, sekali makan setengah jam gitu ya kan, berarti 1,5 jam, berarti sekarang tinggal berapa? 6,5 jam ya. Kemana ibu-ibu pakai 6,5 jam itu? Kadang-kadang kita bilang kita sibuk, sebenarnya karena tidak kita atur waktunya. Sebenarnya ada yang tersisa, tapi kita tidak pakai pada bagian atau pada hal-hal yang efektif. Lalu berapa jam ibu-ibu membaca Alkitab dan berdoa? Itu sudah dibuat nggak kira-kira dalam apa? Walaupun tidak dituliskan. Saya dulu waktu sekolah SMA saya buat semua jadwal saya, mulai dari bangun tidur sampai tidur. Ya, jam berapa ke sekolah, jam berapa bangun, jam berapa mandi, jam berapa kalau hari Minggu apa yang dikerjakan, jam berapa latihan misalnya gitu kan, semua. Ya, baca Alkitab itu saya buat di situ dulu. Makanya waktu SMA saya sudah baca Alkitab selesai. Berapa jam ibu? Sudah pernah rencanakan baca Alkitab? Sudah ya? Nah, itu harus kita buat. Lalu berdoa berapa jam? Ibu berapa jam? Sering berdoa ya? Paling tidak 3 kali satu hari. Kalau 3 kali makan ya kan? Belum lagi kalau lupa berdoa ya kan? Ya. Lalu berapa jam melayani? Ini sebelum sampai kepada melayani ini berarti kita semua dipanggil Tuhan menjadi pelayan. Saya hari Minggu itu khotbah di pos pelayanan kami Namorambe, saya bilang, orang Kristen yang tidak terlibat dalam pelayanan adalah orang Kristen yang timpang, yang sakit. Iya betul, nanti coba baca di Alkitab ini. Itu tidak klop hidupnya, ada yang selalu kurang. Nah berapa jam ibu-ibu mengurus rumah tangga dan bunganya? Ada yang habis waktunya ngurus bunga, bolak balik dibongkar gitu kan. Sorong do, masih ada kurang kayaknya gitu kan. Tengok daunnya sesuatu, ada nggak ulat gitu ya. Rawatlah rumah dengan bagus, tapi jangan habis waktu merawat rumah. Ya, tiap hari mesti digosok semua. Lubang-lubang kursinya itu harus. Berapa lama habis waktu kita untuk itu? Memang rumah kita harus bersih, itu kesaksian, tapi jangan habiskan waktu hanya untuk itu. Oke. Berapa lama waktu yang dipakai untuk bercengkrama dengan keluarga? Ada ibu-ibu waktunya ya? Atau sudah asik sendiri dengan gadgetnya, dengan tontonannya? Semua sinetron ditonton, remote TV dikuasai secara penuh gitu ya kan. Nah, bahkan ketika ke kamar mandi pun dibawa remote-nya supaya jangan diganti channel. Loh. Oke, berapa jam ya bercakap? Jadi bercengkrama itu bercakap-cakap, bercanda, bermain bersama, jalan-jalan bersama, nonton bersama pun boleh, ya kan? Ya tapi juga janganlah selalu nonton ya kan? Habis waktunya itu. Jadi ada tujuannya. Berapa lama nonton televisi, menggunakan sosial media, main game. Ada yang disebut dengan me time. Ibu-ibu berapa lama habis waktu dengan me time?
Lalu waktu me time itu tidak boleh diganggu sedikit pun. Nah ini di sini nanti kita lihat bagian berikutnya. Apakah memang itu harus seperti itu? Mari kita atur waktu kita ibu-ibu ya. Nah kalau setiap hari Selasa jam 5 itu sudah masuk dalam pengaturan waktu ibu-ibu? Sudah ya? Tahu maksud saya ya? Hari Selasa, setiap hari Selasa jam 5 yang ada dalam pikiran ibu-ibu apa? Lydia gitu ya kan? Udah masuk dalam perencanaan itu. Jadi jangan Lydianya kita semalam nggak ingat aku. Oh itu kacau itu. Iya. Nah lalu yang kedua, ya oke, pertama tadi buat perencanaan, oke jadi lain-lain lagi ya, banyak lah tentunya yang perlu kita atur ya. Yang kedua, susunlah prioritas dalam penggunaan waktu. Apa yang paling utama yang harus dilakukan pada jam tertentu? Kalau jam 11 malam sampai jam 1 apa yang paling penting kita lakukan di situ? Taunya semua ya kan? Tidur. Ada di antara kita tepat waktu tidur jam 11? Enggak, ini perlu kita disiplin ya. Tahu maksud saya kenapa jam itu penting ya kan? 11 sampai 13 ya menurut kata dokter ya yang pernah saya baca. Ya, oke ya. Nah, jadi identifikasi tujuan atau kegiatan utama yang akan dikerjakan setiap saat. Misalnya, kalau hari Minggu jam 10 jam sampai jam 12, apa kegiatan kita yang paling utama di situ? Gereja. Hari Selasa jam 5, Ibu Lydia, itu prioritas. Maka ketika ada yang mau menggeser di situ, misalnya ada family mengajak kita, ayo nonton yuk agak lain, nonton kita aja, kami Lydia loh, Ida. Ya gitu kan jawabnya ya kan. Lydia, habis Lydia lah ya. Habis gitu loh. Yang ketiga, hindari prokrastinasi, tahu artinya nih ya. Hindari menunda-nunda. Ini nanti setelah kita buat rencana gitu ya kan. Misalnya membaca Alkitab, tantangannya adalah hira tu dia, tokin naik. Nah, gitu ya kan. Jadi kalau sudah membuat perencanaan, hindari untuk menunda-nunda ya. Prokrastinasi jangan dilakukan. Nah, jadi di situ hebatnya Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Dia akan mengingatkan kita dengan apa yang kita lakukan. Termasuk dengan makan. Ini udah jam sekian, mangap kok. Katanya sama kita. Mau tambah lagi kita, udah cukup itu. Katanya ya kan. Masalahnya kadang-kadang kita tunda, tokin naik lagi asik ini, entah nonton lah, entah media sosial lah. Lalu udah dibilang udah cukup itu, setanggo naik, pulang habis makan dari pesta, naiklah tensi ya kan. Orang tadi sudah diingatkan Roh Kudus, udah cukup itu. Oke. Lalu hindari penggunaan waktu yang sia-sia. Nah ibu yang dikasih Tuhan, kalau misalnya PA, berapa lama PA itu? Mendiskusikan satu topik berapa lama? Rapat berapa lama? Kalau sudah dapat kira-kira gambarannya udah langsung putuskan ini. Jangan akhirnya belok sana belok sini, akhirnya waktu. Ngapain aja nyaklian katanya. Saya kira kita Ibu Lydia agak tertolong juga sedikit kan penggunaan waktu ya kan, terutama kalau ada kaum bapak ya kan. Gak boleh lewat jam 7, nanti kena semprot ya. Nah, gunakan waktu, jangan sia-siakan. Jadi kalau bertemu, berkunjung dengan teman, pakailah waktu. Ya. Nah, memang ada juga istilah sekarang menghabiskan waktu yang apa istilah sekarang itu? Hangout. Di kafe, cerita ngalor ngidul. Ini entah kenapa ini, kalau kita bicara politik semua kita ahli politik. Tahu kita semua ya kan, tapi satu pun gak meremus-mus kira-kira gitu ya kan. Coba lah kita carain sekarang ini. Nomor 1 begini, nomor 2 begini, ini ribut kita kira-kira itu. Ya, jangan sia-siakan waktu ya. Jadi tentukan batasan waktu yang akan kita gunakan untuk setiap aktivitas. Baca Alkitab pun perlu juga ditentukan batasnya. Kenapa? Karena bukan hanya itu pekerjaan kita. Ya kan? Jangan nanti ibu-ibu udah baca Alkitab. Lalu si bapak udah bawa kantor. Sarapan Ntar Pak, masih baca Alkitab ini. Loh,
Kita sudah tahu jam berapa biasanya Bapak ini sarapan. Lalu kita pakai alat, baca Alkitab. Maka rusak kesaksian kita. Ya, di situ tadi pentingnya ada prioritas itu ya. Nah, belajar mengatakan tidak kepada ajakan untuk melakukan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau yang kemudian menggeser prioritas. Tidak semua ajakan dituruti ibu-ibu. Pertimbangkan apakah ajakan itu memiliki nilai yang baik. Nah, terakhir dikatakan di sini, ini terakhir yang kedua. Ya. Adakan evaluasi terhadap penggunaan waktu secara berkala dan cari cara untuk menggunakan waktu lebih arif. Jadi rekodo penting bagi kita ibu-ibu, ini nanti sebelum tidur, kalau tadi kita sepakat jam 11 tidur, jam tengah 11 duduk sebentar. Apa yang ku kerjakan sepanjang hari ini? Mulai dari aku bangun. Oke, bangun, saat teduh, mandi, sarapan, pergi kerja. Di pekerjaan apa yang ku kerjakan? Banyak juga orang dalam pekerjaannya mengerjakan yang lain, kan gitu ya kan? Hati-hati kita di sini. Lalu pulang bekerja, apa yang dilakukan? Evaluasi, ada nggak yang nggak pas ya menurut Tuhan? Nah, mengevaluasi itu penting bagi kita. Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan waktu Allah menciptakan dunia ini. Hari pertama ketika Allah menciptakan terang itu, lalu Tuhan evaluasi, Allah melihat terang itu baik. Terus dievaluasi sampai akhirnya ketika manusia itu dicipta, Adam dan Hawa dicipta, Allah evaluasi, sungguh amat baik. Jadi kita pun perlu ya. Nah, bagaimana cara mengevaluasi tadi? Nah, di situ pentingnya tadi ada perencanaan waktu, di situ ada penentuan prioritas-prioritas. Jadi kalau memang pesta misalnya hari Sabtu pesta berarti itu termasuk prioritas kan, kalau itu misalnya keluarga kita ya kan. Itu perlu, jangan pula nanti itu enggak apa itu enggak hal rohani. Nah, bagi orang Kristen itu sekarang tidak ada lagi istilah rohani tidak rohani, semua rohani. Itu maka dimanapun kita berada, semua harus kita pastikan kegiatan kita, tujuan kita adalah untuk membawa kebaikan bagi kita dan kemudian menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bagian ketiga terakhir, ini benar-benar terakhir ini. Karena aku bolak-balik lihat jamku gitu kan. Nah, upah bagi orang yang mempergunakan waktu dengan bijak. Nah, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi bagian terakhir itu, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, tadi kita bicara bahwa perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan. Nah, tetapi kemana kemudian manfaat dari perbuatan baik dari anak-anak Tuhan ini? Apakah dinilai seperti nol saja itu di pandangan Tuhan? Bukan ibu-ibu. Ya. Keselamatan syaratnya adalah iman. Tapi orang yang beriman harus berbuat baik. Kemana kemudian perbuatan baik ini? Nah, mereka akan mendapat upah atau mahkota sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam mengisi waktu selama dia ada di dunia ini. Maka perbuatan baik anak-anak Tuhan itu akan dinilai oleh Allah dan diberikan upahnya atau mahkotanya, diganjar dengan upah dan mahkota. Ini bukan diganjar itu bukan pemilu ya, bukan. Itu di apa ya? Diberi apalah penghargaan ya kan. Ya. Jadi jadi syarat itu iman, tapi kemudian ada prestasi iman kita dan semua prestasi iman kita ini tidak sia-sia, semua diperhatikan Tuhan. Maka air mata kita yang menetes, yang mendoakan orang lain itu dikira oleh Tuhan, ditampung oleh Tuhan. Kerja lelah jerih kita melayani itu yang kena hujan basah-basah itu dihitung oleh Tuhan. Persembahan yang kita berikan itu kepada Tuhan dihitung oleh Tuhan. Maka di dalam Alkitab ya ada 5 mahkota. 1 mahkota berhubungan dengan kekudusan hidup. Yang kedua, mahkota berhubungan dengan ketahanan seseorang di dalam menghadapi penderitaan. Yang ketiga, mahkota yang berhubungan dengan kesetiaan orang mengikut Kristus tanpa bergeser sekalipun dia menghadapi tantangan. Yang keempat, mahkota yang diberikan Tuhan kepada orang yang memberitakan Injil. Yang kelima, mahkota yang diberikan Tuhan kepada penggembala.
Jadi 2 dari 5 mahkota ini bicara tentang pelayanan. Maka saya katakan tadi, kalau orang Kristen tidak melayani, berarti dia tidak dapat 2 mahkota ini. Dia tidak pernah memberitakan Injil, enggak dapat mahkota itu. Tidak pernah melayani orang supaya bertumbuh di dalam imannya, tidak mendapat mahkota. Maka itu yang dimaksud di sini tadi, perbuatan-perbuatan mereka akan menyertai mereka, membuat mereka kemudian memiliki mahkota yang indah di pandangan Tuhan. Dan nanti kalau kita belajar dalam satu pemahaman eskatologi, mahkota itu akan kita serahkan sebagai persembahan kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Jadi akan ada antrian panjang nanti. Setiap orang datang menghadap Tuhan Yesus, bersyukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, lalu diletakkanlah mahkotanya di hadapan Tuhan. Lalu bayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak punya mahkota, ngantri, gini-gini aja jalan kan. Lalu gini kan Tuhan Yesus, malu. Ngerti maksud saya? Ada mahkota yang akan diberikan kepada kita. Ya, paling tidak 5 mahkota itu kita kejar dalam kehidupan kita. Jadi segala perbuatan mereka menyertai mereka dikatakan. Nah, tadi dalam 1 Korintus 3, 14-15 itu dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ada upah ya. Nah, atau jika pekerjaannya terbakar, ia akan mendapat kerugian. Tidak ada seperti tadi kayu, jerami itu, rumput kering itu. Jadi imannya dibangun seperti itu. Nah, walaupun dikatakan tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau orang diselamatkan dari dalam api, itu paling tidak yang paling gampang terbakar ini rambutnya. Rambutnya berarti botak nggak punya mahkota, itu maksudnya. Ya, tapi apakah dia selamat? Selamat. Karena apa? Karena bukan perbuatan baik yang menentukan seorang selamat atau tidak selamat, bukan iman kepada Yesus. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bijak menggunakan waktu ya. Sedikit cobalah hitung-hitung umurnya ya. Saya sekarang menjalan 56. Jadi kalau seperti firman tadi 70, nah berarti tinggal ya 14 tahun lagi. 14 tahun lagi. Ya. Kalau 80 24 tahun. Singkat loh ibu-ibu. Apalagi sekarang di dalam kemajuan sekarang ini. Ini kita bulan 2, bentar lagi kita Paskah. Ya habis bentar lagi udah nyusun panitia Natal. Iya. Sebentar saja. Jadi firman Tuhan mengajar kita ya. Ya supaya kita benar-benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Oke. Mati dalam Tuhan, dia pasti masuk surga. Lalu yang kedua, hidupnya selagi di dunia ini diisi dengan hal-hal yang bernilai kekekalan, yang membuat dia kemudian mendapatkan upah dan mahkota. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa.